engkau, ya engkau yang tinggal di liang-liang batu, di tempat kediamanmu yang tinggi, engkau yang berkata dalam hatimu, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Begitu Bapak Ibu, itu yang ada di pikiran mereka. Sedangkan kalau kita lihat dalam Yakobus 4 ayat 6, Allah menentang orang yang congkak. Congkak itu angku Bapak Ibu Saudara sekalian, sombong, merasa hebat. Allah menentang orang yang seperti itu. Makanya dalam hidup ini jangan ada yang merasa angku, congkak, merasa hebat, merasa lebih daripada yang lainnya, jangan. Karena setiap kita punya kelebihan masing-masing. Oleh karena itu saudaraku sekalian, suatu bangsa bisa menjadi besar, kuat, dan juga berlimpah dengan kekayaan alam atau dikatakan makmur, semua karena campur tangan Tuhan. Itu terjadi. Kalaupun mengandalkan kekuatan, saya mau katakan, kekuatan kita sendiri mustahil bangsa itu menjadi kuat. Bahkan kita menjadi seperti ini, itu mustahil. Jadi apa yang terjadi dalam bangsa Edom, mereka lupa akan hal itu. Dan hari-hari ini banyak Bapak Ibu, Edom yang baru hari ini banyak. Artinya ada orang-orang yang tidak menyadari keangkuhan itu sudah ada di dalam hatinya. Ini yang kadang kita tidak menyadari, dan itu menjadi penghalang berkat. Sudah mulai bisa berjalan sendiri, sudah bisa aman dalam ekonomi, sudah sembuh dari sakit penyakit, mulai melangkah sendiri, tidak mau lagi bersekutu dengan teman-teman, tidak lagi ibadahnya seperti biasa. Ini yang membuat kita sulit untuk meraih hal yang lebih tinggi lagi. Kita sulit untuk naik level. Level kita hanya di situ saja, karena kita tidak mau meningkatkan intens kita atau kualitas iman kita di hadapan Tuhan. Kita sudah bangga, kita sudah berkata, saya sudah bisa. Itu yang sedang terjadi. Sehingga apapun yang kita kerjakan hanya segitu saja, bukan naik malah turun. Jangan kita berkata, lumbungku sudah penuh, nikmatilah, puaslah, sabaslah. Ini yang membuat kita tidak bisa naik lebih tinggi lagi. Oleh karena itu pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, yang berkuasa untuk meninggikan dan mengangkat kita adalah Tuhan. Katakan, Tuhanlah yang mengangkatku. Bahkan pemazmur berkata dalam Mazmur 118 ayat 16, dikatakan demikian, tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Luar biasa. Jadi tangan kanan Tuhan yang perkasa itu sanggup meninggikan kita. Sekalipun orang-orang merendahkan kita, orang terdekat kita merendahkan kita, bahkan berikan sumpah serapah agar kita tidak sukses, tidak berhasil, itu tidak berpengaruh saudaraku sekalian, karena ada tangan Tuhan yang meninggikan kita, mengangkat kita. Saudaraku, mari, saya hanya mensupport Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya hanya ingin membakar roh Bapak Ibu Saudara sekalian, agar roh itu menyala, roh itu panas, roh itu bergelora untuk melakukan firman. Setuju? Katakan amin. Bahkan dalam Mazmur 75 ayat yang ke-8 juga dikatakan, yang ke-8, iya, dikatakan direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Jadi orang-orang yang congkak, yang sombong, yang tidak tahu diri, itu akan direndahkan. Tetapi orang yang rendah hati,
yang ngerti berterima kasih kepada Tuhan, berterima kasih kepada hamba-hamba Tuhan yang mendoakannya, itu akan diangkat lebih tinggi lagi. Akan diangkat lebih tinggi lagi. Makanya dikatakan bahwa dia yang satu direndahkan, yang satu lagi ditinggikan. Kenapa? Karena Tuhan melihat kemurnian itu. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Saya juga sekarang berhati-hati, sangat berhati-hati untuk memposting sesuatu. Saya juga harus berhati-hati. Jangan saya menjadi batu sandungan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, keberhasilan, karir yang terus menanjak, ataupun studi yang kuliah berhasil, dapat S1, S2, bahkan doktor, semua Tuhan yang melakukan, saudaraku sekalian. Itu adalah karunia Tuhan saja, kepercayaan Tuhan saja. Kita harus membanggakan Tuhan. Bangga dengan pencapaian itu biasa, baik. Tetapi jangan lupa kita, siapa yang membuat kita bisa sampai hari ini. Makanya saya terus belajar bagaimana saya agar konsisten di hadapan Tuhan. Bagaimana saya bisa doa saat teduh setiap pagi, walaupun suara serak, walaupun capek, walaupun selesai ini mungkin saya harus istirahat karena memang fisik kurang lemah, tetapi saya terus berjuang untuk menyelesaikannya, karena saya tahu ada jiwa-jiwa yang haus akan pujian, penyembahan, dan firman. Oleh karena itu hari ini Bapak Ibu, saya harus katakan ini agar kita mulai mawas diri, berhati-hati, jangan sampai ada kecongkakan dalam diri kita. Katakan amin, haleluya. Sebab dalam Amsal 16 ayat 18 dikatakan, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Ada banyak orang-orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ada hamba-hamba Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan. Waktu berdoa, oh, dalam nama Tuhan Yesus semuanya rebah. Bahkan ambil dasinya atau jasnya disapukan seperti tumbang semuanya. Setan-setan keluar. Tetapi apa yang terjadi? Akhirnya congkak, menganggap hamba-hamba Tuhan yang lain gak ada apa-apanya, menganggap dia lebih daripada yang lainnya. Hati-hati. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Makanya tinggi mana kita diangkat Tuhan, kita harus waspada. Kita harus terus bersyukur kepada Tuhan. Banggakanlah Tuhan, banggakanlah kuasanya, banggakanlah penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Hari ini saya terus berdoa buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Apapun aktivitasmu, mungkin engkau pedagang, biar daganganmu diberkati Tuhan, amin. Engkau sebagai karyawan, engkau diangkat ke posisi yang lebih tinggi lagi. Engkau guru, engkau polisi, engkau TNI, engkau bisnis, semua diberkati Tuhan. Bahkan engkau sebagai hamba-hamba Tuhan, engkau dipercayakan Tuhan hal yang lebih besar lagi. Tetapi satu hal, jangan tinggi hati, jangan congkak, karena Tuhan berhak untuk menurunkan kita. Dan orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang benar-benar mengutamakan Tuhan, Tuhan juga berhak untuk mengangkat kita lebih tinggi lagi. Yang setuju katakan amin, haleluya. Mari Bapak Ibu, jika bukan Tuhan, tak mungkin kita dapat mempertahankan keadaan kita hari ini. Enggak, saya juga menyadari sebagai gembala, kalau bukan karena Tuhan, tidak mungkin saya bisa sampai hari ini. Tidak mungkin. Tantangan begitu berat, dari luar, dari dalam apalagi, dari orang-orang terdekat apalagi. Tetapi karena Tuhan yang bela, makanya pujian, Allah yang bela, siapa lawan dia? Tidak ada. Makanya mari katakan kepada Tuhan, Tuhan pembelaku, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi yang kita miliki hari ini belum tentu esok masih ada. Ini camkan. Tanpa Tuhan, kekayaan dan kejayaan dengan sekejap bisa lenyap. Haleluya. Oleh karena itu satu ayat lagi sebelum kita tutup, 1 Petrus 5 ayat 6 dikatakan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan. Di bawah tangan Tuhan, tidak usah
kita sok hebat, sok jago. Jangan. Mari kita rendahkan diri kita, supaya kita dikatakan ditinggikan pada waktunya. Sebab dia yang berhak tadi meninggikan dan menurunkan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengasihi Bapak Ibu. Saya rindu kita semua diangkat lebih tinggi lagi. Waktu Bapak Ibu diangkat lebih tinggi, saya diangkat lebih tinggi lagi. Saya percaya sukacita kita pasti lebih berlimpah-limpah. Tetapi ingat, waktu kita diangkat lebih tinggi lagi, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Dan jangan pernah mengurangi jam-jam doa kita kepada Tuhan. Itu penting bagi kita. Jadi jangan congkak lagi. Kalaupun masih ada dikit-dikit, kita buang saja. Itu enggak penting. Ya, haleluya. Jangan gengsi, jangan jaga image. Itu identik dengan kecongkakan. Senyumnya seadanya saja. Sebenarnya bisa dia senyum lebih mantap lagi, tapi senyumnya biasa saja. Jangan, senyum yang manis, tertawa plong. Amin. Berbicara apa adanya. Saya percaya kita akan ditinggikan Tuhan lebih daripada yang kemarin-kemarin.